Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh kita kurang tidur tapi kerjanya banyak tapi berhasil menggapai ini gitu kan. Tapi orang kadang-kadang nilainya cuman lu ria pamer gitu. Padahal kan ngasih spirit ya sebenarnya. Padahal kita bisa ngeliatin ke orang kalau kita masih muda aja bisa mencapai ini, Kenapa lo enggak? kenapa gitu? lo enggak Yes. gitu. Emang ngiri sih ngeliat mobil banyak gitu, tapi tadi udah bilangnya udah bayar pajak. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Silakan Denis. Oke, ini pertanyaannya akhirnya ya. Akhirnya. Sesi pertanyaan buat saya. Oke, dari tadi saya lihat ada Mas Heru, Mbak Erlinda, semuanya tuh benar-benar bertanya ke kalian tuh seakan-akan mereka, saya mendapat impresi ya, bahwa mereka pengen melindungi penonton gitu loh. Nah sekarang saya pengen tanya ke kalian semua bertiga dan masing-masing harus jawab dan jangan kasih pertanyaan balik please. Oke. Menurut kalian? Enggak, kan Q&A gitu. Menurut kalian masing-masing, apakah menurut kalian penonton kalian itu cerdas? Gue belum pernah riset Bang Denis cerdas apa enggaknya. Sebenarnya sebagian besar ada yang ngerti dari komen-komen dan banyak juga enggak. Berarti pertanyaannya lebih lebar lagi. Sebenarnya jawabannya dari gue, sebenarnya Indonesia ini belum siap sama era internet. Kenapa? Karena banyak orang tua belum beradaptasi untuk ngedidik anaknya gunakan internet dengan baik dan benar. Banyak anak-anak yang punya kepribadian ganda di sekolahan, mereka bisa nongkrong bareng. Oke. Ngobrol. Habis itu dia punya account second-nya untuk menghina mereka dengan kata-kata kasar tapi tetap nongkrong bareng. Jadi gue juga bingung untuk gue perhatiin penonton gue cerdas apa enggak. Sementara gue tetap di bagian yang gue pengen melakukan hal-hal yang gue suka, gue bikin karya karena gue juga berhak untuk bikin itu. Seperti itu. Jadi tugas gue gak sih untuk jaga penonton? Sebenarnya mereka harus jaga diri dia sendiri dan orang tuanya harus jaga anaknya sebenarnya. Oke. Kalau gue gitu. Anya? Menurut kamu follower kamu? 99,9 itu jawabannya yang Lex tuh kayak aku pengen banget juga ngomong yang kayak gitu, sumpah. Jadi kayak apa ya? Ya bener apa yang dibilang. Kalau ditanya penonton aku itu cerdas apa enggak, aku nggak pernah ngeriset dan segala macam. Tapi tadi yang dibilang yang Lex itu bener semuanya. Pokoknya Copy paste lah ya? ya copy paste lah. Mengungkapkan semua yang ada di dalam sini. Gitu. Oke. Ata? Gimana ya? Kalau ditanya penonton cerdas apa enggak ya karena mereka penonton gue pasti bilang kalian semua cerdas. Banyak nih soalnya followernya yang followernya Ata di sini banyak. Nah dong. Ya, Fikri. Nah gini, ini sedikit ke Bapak Yang Lex. Oke. Masalah itu YouTube lo apa segala macam buat gue gak masalah karena di saat ponakan gue ngeliat video lu gue tinggal jawab, gak boleh itu film jorok. Udah selesai. Ya. Udah selesai. Karena itu empat dalam hidup gue. Gue dulu waktu masih kecil jorok dikit, ayo film jorok tutup matanya gitu. Jadi tiap ada Yang Lex, ayo jorok gitu deh kelar. Tapi gue mau ngomong ke sisi musisinya Lex. Oke. Ke sisi musiknya gini, buat gue di dunia ini musisi itu akan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang gampangnya artis dan selebritis. Ya, yang artis biasanya berbicara tentang ideologi, do something untuk melakukan sebuah perubahan yang sifatnya positif. Yang selebritis saya nyelep, nggak peduli, yang penting gue banyak sensasi. Oke. Nah, lu ada di mana sebenarnya? Oke. Kalau gue ngelihat, lu gak ada di dua-duanya. Oke. Karena lu ngeriset penonton lu juga enggak jelas. Berarti lu tidak hati-hati membuat lirik-lirik dan lagu lu. Karena ada kalimat yang jelas-jelas seperti ini untuk seorang musisi. Sebagai seorang musisi, yang akan dipertanggungjawabkan oleh lu adalah lirik dari setiap lagu-lagu lu. Oke. Gitu. Silakan. Oke Bang, thank you pertanyaannya. Basically gue punya konsep tuh kayak bermusik
sampai di mana saatnya gue bermusik untuk mendapatkan uang. Ada tahapnya nanti gue akan mengeluarkan uang untuk bermusik. Dan sebenarnya ditanya gue jualan apa enggak, gue juga bingung nih karena standar jualannya sekarang udah berubah bang. Yang maksudnya artis sama selebritinya. Kadang-kadang ada banyak lagu yang gue bikin, terus pas gue ngeliat liriknya, aduh ini bahaya banget liriknya nih. Terlalu nyerang satu sisi banget, gue keep. Nanti aja gue keluarin ya. Pas gue bikin lirik lagi, wah ini terlalu sosial. Keadaan sosial Indonesia banget nih, cuman kalau gue keluarin bahaya banget nih, gue keep lagi. Akhirnya gue keluarin yang aman-aman aja. Dan by the way soal lagu-lagu gue bang sebenarnya yang gue bertanggung jawab banyak banget sih lagu yang gue bikin kayak yang gak banyak orang tahu sebenarnya. Justru yang balik lagi yang gue bilang tadi bang, yang diekspos malah yang media suka, yang kontroversial, karena gue tahu banget, gue udah ngobrol sama beberapa wartawan, gue bilang ke mereka langsung, bang gue tahu nih gue media darling, kenapa setiap berita naik buat gue pasti trafficnya tinggi, jadi lo pasti akan naikin berita-berita gue yang kontroversial, buat is okay, kita sama-sama untung. Dan karena kebutuhannya seperti itu, dan gue being real aja, gue berangkat benar-benar dari bawah, dan ketika gue punya beberapa tujuan kayak sesimpel beliin rumah buat nyokap, dan gue harus nafkahin teman-teman gue juga, ada sekitar 25 orang, yang hidup bergantung sama gue, jadi gue harus whatever it takes kita tembus aja, mau gimana pun konsekuensinya kayak gitu bang. Gue lebih peduli sama orang-orang sekitar gue banget dan sangat ngejagain mereka banget. Lebih ke situ sih, jadi kalau misalnya ada yang bilang musik gue ini, musik gue ini, bodo amat, yang penting teman-teman gue makan. Which is itu masih pakai cara yang berarti bisa dibilang karya lo ini sekarang lo fokusnya lebih kepada untuk yang penting entah melindungi, entah menghidupi lingkungan lo dulu. Yang penting efeknya ke situ dulu ya. Dan gue senang lakuinnya bang, selama gue senang lakuinnya, gue akan terus buat. Dan yang Boleh. Kamu merasa citramu hari ini itu hasil framingan media ya? Enggak juga sih sebenarnya, karena dari 2015 bang, gue bikin karakter si Young Lex ini gue udah tahu mau ngarahnya kemana. Dan kamu puas dengan apa yang di frame oleh media? Artinya sejalan dengan memang maumu? Sekonsep. Nanti nyambung, iya silakan Mel. Oke, sebenarnya gini, kalau sebelum saya masuk ke pertanyaan, melanjutkan pertanyaan dari Kang Maman dan juga tadi respon-responnya yang Lex, Anya dan Atta. Usianya pada saat ini berapa? 20 something ya? Aku 26. 26. Mulai masuk ke sosmed usia berapa? Kira-kira around 20s? 18 atau 17 lah Facebook. Oke, 18, 17. Anya juga ya, Anya dan Atta ya. Ya, sepertinya masuk ke sosial. Kenapa? 20-an. 20-an ya, around 20s. Oke. Pada saat mereka ini memulai masuk untuk ke sosial media, sebenarnya dari teori psikologis bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh bintang tamu narasumber kita bertiga ini masuk dalam perilaku-perilaku yang dapat dipahami dalam area remaja. Ya, jadi kalau di teori psikologi bilang remaja itu sekitar 12 sampai 18, antara 18 sampai 20 tahun. Jadi rentangnya segitu 12 tahun, 18 sampai 20 tahun. Di masa remaja ini makanya tadi kita lihat ada postingan-postingan yang memang berniat bertujuan untuk positif, tetapi juga ada beberapa yang kontroversi. Nah, ini sebenarnya menjelaskan bagaimana seorang remaja berada dalam fase antara pencarian identitas dan kebingungan peran. Jadi mereka mencari yang mana yang menjadi yang lebih cocok dengan identitasnya mereka, trial dan errornya. Nah, tetapi kan sekarang problemnya adalah kalian-kalian ini sudah melewati masa-masa remaja. Ya kalau dari segi rentang usia. Pertanyaan saya, tadi juga yang Lex bilang bahwa di sekolah yang tadi yang Lex bilang anak-anak kepribadian ganda. Saya luruskan, itu bukan kepribadian ganda tetapi adalah bentuk usaha seorang remaja atau seorang anak untuk mencocokkan peran mana yang sesuai sama saya. Apakah gue lebih cocok dengan patuh ke figur otoritas atau gue lebih cocok ke yang rebel tuh figur otoritas gitu. Nah, sekarang setelah melewati masa usia remaja, perilaku mana yang bertahan itu sesuai dengan yang dirasakan paling cocok dengan identitas kalian. Gimana kamu mendeskripsikan diri kamu, Anda melihat diri Anda di masa yang sekarang? Atta dulu deh, silakan Atta yang jawab duluan. Kalau gue deskripsiin diri gue itu selalu lapar ya, haus akan sesuatu yang baru. Dan gue orangnya suka belajar sesuatu hal yang baru. Dan masih banyak yang pengen gue capai.
Dan menurut gua apa yang gua sampai sekarang ya gua bersyukur, tapi ini semua menurut gua baru permulaan gua untuk bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Itu aja paling. Oke, kalau Anya? Anya? Kalau itu sebenarnya kayak ada filosofinya. Angelic demon. Dan aku merasa aku kan manusia. Manusia itu nggak mungkin sepenuhnya benar, nggak mungkin sepenuhnya juga selalu salah. Jadi aku merasa in between. Jadi itu sebenarnya filosofi, bukan berarti aku satanis atau apa, enggak. Cuma kalau ternyata ada yang nggak paham, ya udah itu. Jadi dikasih yin tahu. and yang ya Nya, Enggak, ya? aku setuju Seimbang. karena di surga hanya ada angel, di neraka hanya ada demon, di dunia ada dua-duanya. Iya. Iya, Iya. mungkin bisa jadi. Yang Lex silakan. Kalau gue ngedeskripsi Yang Lex itu dia salah satu orang yang mau nyuarain kalau anak-anak bandel juga butuh influencer. Even menurut gue gini, bandel it's okay lah, bandel Yeah. remaja. Yeah, yang yeah. penting jangan jahat. Itu Yang Lex. Kalau sama Alexander ya anak rumahan, suka main PS, suka nonton anime, suka baca komik. Itu sama Alexander dan Yang Lex. Oke, kita akan bahas lagi bersama 3 narasumber kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Q&A. Ya, di sini ada berita datang dari cerita generasi muda yang terkenal seketika coba untuk berkarya lewat dunia maya. Banyak yang tak menduga mereka tiba-tiba kaya, punya banyak follower tapi tak sedikit hater. Bahasa campur English kalau promise see you later. Penampilan menarik diminati milenial, konten YouTube dipandang hebat karena viral. Tapi tahukah kalau semakin jadi perhatian, banyak hal baik yang harus bisa dibagikan. Setiap panutan pasti ada tuntutan, yang pasti positif jangan yang bukan-bukan. Karena public figure harus asik menghibur, kalau sembarangan nanti jadinya ngelindur. Tetap ada aturan demi kepentingan publik, bijak pakai internet jangan konten mengusik. Ini cara gua tapi buat siapa? Ini cara gua apa dampaknya? Ini cara gua tapi buat siapa? Ini cara gua apa dampaknya? Ini cara gua tapi buat siapa? Ini cara gua apa dampaknya? Ini cara gua tapi buat siapa? Ini cara gua apa dampaknya? Dipersembahkan oleh